Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman mahasiswa, mahasiswi, khusus kepada Ustadz Pamel yang senantiasa diberi kesehatan, kemudahan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Didin Hafiduddin dan tentunya Mas Dendi Fauzi dari kelompok 4 berkesempatan membawakan materi presentasi dalam bentuk video pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kami kebagian tema yakni ruang lingkup BK Islami. Tapi pada presentasi kali ini insya Allah kami akan mengulas apa itu ruang lingkup BK Islami, kelebihan dan kekurangan, kemudian nanti garapan atau bimbingan BK Islami. Insya Allah nanti akan bergantian dengan Mas Dendi Fauzi dalam mempresentasikan. Baik, untuk mengawali presentasi kami pada kesempatan kali ini bahwa kita harus mengerti dulu pengertian bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islam. Yakni pengertian bimbingan secara luas ialah suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Agar apa? Tentunya agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya, menerima dirinya, merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi dan kemampuan dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan. Tidak cuma lingkungan, misalnya ada keluarga, sekolah maupun masyarakat. Konseling dalam bahasa Inggris dikaitkan dengan kata konsel yang diartikan yang pertama dalam nasihat, kemudian yang kedua anjuran, dan yang terakhir adalah pembicaraan. Maka secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa konseling diartikan sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran antara konselor tersebut maupun dengan kliennya di kemudian hari. Selanjutnya bisa kita lihat bersama bahwa dalam pendidikan Islam atau tujuan bimbingan dan konseling pendidikan Islam terdapat tujuan khusus. Nah, di sini kita berikan 3 poin tujuan khusus bimbingan dan konseling Islami. Apa saja 3 poin tersebut? Mari kita simak bersama. Yakni yang pertama, membantu individu agar tidak mempunyai masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik agar tetap baik untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir apa? Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Ketiga poin ini merupakan tujuan khusus bimbingan dan konseling Islami. Kemudian selanjutnya, dalam bimbingan konseling Islami ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan bimbingan konseling. Nah, di sini akan kita sebutkan satu persatu baik dari kelebihan maupun kekurangan. Kita mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Di sana ada 3 poin kelebihan dari bimbingan konseling Islami. Yang pertama yaitu konseling Islami memiliki tujuan yang mengarahkan individu kepada ketenangan, kebahagiaan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa konseling Islami tidak hanya menyelesaikan masalah yang dihadapi individu, tetapi juga mengarahkan individu kembali kepada fitrahnya. Yang terakhir dari kelebihannya, yakni sistem konseling Islam dimulai dari mengarahkan kepada kesadaran nurani dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping kelebihan, tentunya di sana terdapat kekurangan. Di mana ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Apa saja kekurangan BK Islami ini? Yaitu yang pertama, bahwa ternyata tidak semua konseli yang datang itu beragama Islam atau datang sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, bahwa pendekatan ini
atau pendekatan bimbingan konseling Islami hanya dapat diberikan kepada konseli yang beragama Islam. Jadi tidak bisa secara umum, hanya kepada pasien atau klien yang beragama Islam. Kenapa? Karena tadi disebutkan di awal bahwa konseli ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang dihadapi, tetapi juga mengarahkan kepada kesadaran nurani dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mustahil jika seseorang yang tidak beragama Islam diarahkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga apa? Bahwa konseling Islami belum bisa diterapkan secara menyeluruh karena sikap fanatik terhadap konseling barat yang masih ada. Kemudian yang terakhir, bahwa keterbatasan kemampuan konselor, di mana konseling Islami membutuhkan seorang konselor yang memahami Al-Quran dan hadis serta wawasan ilmu mengenai Islam secara lebih mendalam. Tentunya ini merupakan 4 poin akan kekurangan bimbingan konseling Islami. Baik, untuk selanjutnya nanti ada materi ruang lingkup garapan konseling Islami menurut Ainur Rahim Faqih yang insya Allah akan disampaikan oleh sahabat saya yakni Mas Dendi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Didin yang telah menyampaikan materi dari awal. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup garapan atau bimbingan konseling Islam menurut Ainur Rahim Faqih. Ruang lingkup garapan atau bimbingan konseling Islam antara lain yang pertama yaitu ada pernikahan dan keluarga. Anak dilahirkan dan dibesarkan umumnya di lingkungan keluarga, entah itu keluarga intinya, ayah dan ibunya sendiri, keluarga lain, atau keluarga besar, sanak saudara. Keluarga lazimnya diikatkan oleh tali pernikahan. Pernikahan dan ikatan keluarga di satu sisi merupakan manfaat, di sisi lain dapat mengandung mudorot atau menimbulkan kekecewaan. Contohnya itu perceraian dalam pernikahan tersebut. Pada itu pernikahan dan kekeluargaan sudah tentu tidak terlepas dari lingkungannya atau sosial maupun fisik, yang mau tidak mau mempengaruhi kehidupan keluarga dan keadaan pernikahan. Karena itulah maka bimbingan dan konseling Islami kerap kali amat diperlukan untuk menangani bidang ini. Lingkup bimbingan konseling Islami yang kedua yaitu pendidikan. Semenjak lahir anak sudah belajar mengenal lingkungannya, dan manakala telah cukup usia dalam sistem kehidupan dewasa ini, anak belajar dalam lembaga formal atau di sekolah. Dalam belajar pendidikan pun kerap kali timbul berbagai masalah yang memerlukan penanganan bimbingan dan konseling Islami untuk menanganinya. Adapun pendidikan akademis yakni mengakui adanya perbedaan IQ tiap individu dan mengarahkan sesuai potensi yang dimiliki. Misalnya yaitu hafalan, analisis, dan telaah, diskusi, dan orasi. Memulai pengajaran dari masalah-masalah baru. Terus yang ketiga, ruang lingkup bimbingan konseling Islami yaitu sosial kemasyarakatan. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dan kehidupannya sedikit banyak tergantung pada orang lain. Kehidupan kemasyarakatan atau pergaulan ini pun kerap kali menimbulkan masalah bagi individu yang memerlukan penanganan bimbingan dan konseling Islami. Ruang lingkup bimbingan konseling Islami yang keempat yaitu pekerjaan atau jabatan. Untuk memenuhi hajat hidupnya, nafkah hidupnya, dan sesuai dengan hakikatnya sebagai khalifah di muka bumi ini, pengelola alam, manusia harus bekerja mencari pekerjaan yang sesuai dan membawa manfaat besar, mengembangkan karir dalam pekerjaan dan sebagainya. Tapi kerap kali menimbulkan masalah pula. Bimbingan dan konseling Islami pun diperlukan untuk menanganinya. Contohnya yaitu permasalahan dalam stres gara-gara pekerjaan ataupun ada masalah-masalah sama teman kerjanya. Yang kelima yaitu keagamaan. Manusia merupakan makhluk religius, akan tetapi dalam perjalanan hidupnya manusia dapat jauh dari hakikatnya tersebut. Bahkan dalam
kehidupan keagamaan pun kerap kali muncul pula berbagai masalah yang menimpa dan menyulitkan individu dan ini memerlukan penanganan bimbingan dan konseling Islam. Agama dan perilaku digambarkan dalam pemikiran Islam telah menunjukkan hakikat fitrah manusia itu sendiri. Nah, adapun ruang lingkup dari segi pelayanan, yang pertama yaitu pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Keterkaitan antara bidang pelayanan bimbingan konseling dan bidang-bidang lain terdapat tiga bidang pelayanan pendidikan, yaitu bidang kurikulum dan pengajarannya, bidang administrasi dan kepemimpinannya, dan bidang kesiswaan. Tanggung jawab konselor sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab konselor menjadi pelayan bagi pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah. Contohnya yaitu bimbingan dan konseling keluarga yang tadi telah disebutkan. Dan yang kedua, bimbingan dan konseling dalam lingkungan yang lebih luas. Contohnya yaitu lingkungan perusahaan, lingkungan industri, lingkungan sekolah, dan lembaga kerja lainnya dengan bimbingan konseling secara umum. Bimbingan konseling secara umum ibarat proses pelayanan bimbingan dan konseling tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama. Maka layanan bimbingan dan konseling dianggap sebagai hal semata-mata masalah keduniaan. Sedangkan Islam menganjurkan aktivitas layanan bimbingan dan konseling itu merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu bantuan kepada orang lain, termasuk layanan bimbingan dan konseling dalam ajaran Islam dihitung sebagai sedekah. Bimbingan konseling secara umum, konsepnya layanan bimbingan dan konsep barat hanyalah didasarkan atas pikiran manusia. Semua teori konseling yang ada hanyalah didasarkan atas pengalaman-pengalaman masa lalu. Sedangkan konsep bimbingan konseling Islam didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, aktivitas akal dan pengalaman manusia. Bimbingan secara umum, konsep layanan bimbingan dan konseling barat tidak membahas kehidupan sesudah mati. Sedangkan layanan bimbingan dan konseling Islam meyakini adanya kehidupan sesudah mati. Konsep layanan bimbingan konseling barat tidak membahas dan mengaitkan dari pahala dan dosa. Sedangkan menurut konseling Islam membahas dan dosa yang telah dikerjakan. Mungkin itu dari kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.